kasih kepada seluruh teman-teman. Di sini kami akan menyajikan materi kami yang dari kelompok 8 yang berjudul Waktu Senggang dari Penerapan Waktu Senggang dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa teman saya untuk kelompok yang pertama. Nanti ada saya sendiri sebagai moderator Hendrik Bawamenebi, dan pengaji pertama disajikan nanti oleh atau saudara Heldi Usia Frans Mendevan, dan penyaji ketiga nanti yang kedua disajikan oleh Bung Irfan Jega, dan penyaji terakhir adalah saudari Yulesna Mendevan. Nah, untuk sementara waktu dan untuk lebih jelas nanti dipaparkan oleh teman-teman ini, dan saya harap kepada seluruh teman-teman untuk aktif dalam hal ini. Yang pertama disajikan oleh saudara Heldi Mendevan. Ya. Baik, kami akan memulai memaparkan materi kami. Materi kami yaitu waktu senggang menurut sosiologi ekonomi. Dalam sosiologi ekonomi, waktu senggang dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan, di mana individu dapat menggenerasi diri, mengembangkan hobi, dan berinteraksi secara sosial. Pemahaman yang mendalam tentang pemanfaatan waktu senggang dapat membawa kesenjangan dan kesejahteraan bagi individu. Memahami konsep waktu senggang. Ada 3, yaitu yang pertama definisi, yang kedua tujuan, dan yang ketiga manfaat. Yang pertama yaitu definisi. Definisi yaitu waktu senggang adalah waktu yang tersisa dari pekerjaan rutin di mana individu bebas menentukan aktivitas dan kegiatannya. Yang kedua tujuan. Waktu senggang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, pengembangan diri, dan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu manfaat. Waktu senggang dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan mental, dan kesejahteraan individu. Aktivitas waktu senggang ada 3. Yang pertama rekreatif, produktif, dan sosial. Yang pertama rekreatif. Aktivitas rekreatif seperti olahraga, hobi, dan kegiatan hiburan yang menyenangkan. Yang kedua produktif. Aktivitas yang mendukung pengembangan diri seperti belajar, membaca, dan berwirausaha. Yang ketiga sosial. Aktivitas yang melibatkan interaksi dengan orang lain seperti berkumpul dengan teman atau keluarga. Ada beberapa dampak dari waktu senggang. Yang pertama fisik, yang kedua mental, ketiga sosial, dan yang keempat ekonomi. Yang pertama fisik. Waktu senggang dapat meningkatkan kesehatan fisik melalui olahraga dan relaksasi. Yang kedua mental. Waktu senggang dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan memperbaiki kesehatan mental. Yang ketiga sosial. Waktu senggang dapat mempererat hubungan sosial dan meningkatkan interaksi dengan orang lain. Yang keempat ekonomi. Aktivitas senggang dapat mendukung industri pariwisata dan rekreasi serta meningkatkan produktivitas kerja. Mengoptimalkan waktu senggang. Yang pertama perencanaan, kedua keseimbangan, dan yang ketiga refleksi. Yang pertama perencanaan. Tentukan tujuan dan prioritas dalam menggunakan waktu senggang. Yang kedua keseimbangan. Ciptakan keseimbangan antara aktivitas rekreatif, produktif, dan sosial. Refleksi. Evaluasi dan sesuaikan penggunaan waktu senggang secara berkala. Manfaat optimalisasi waktu senggang. Yang pertama kesejahteraan. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Relasi sosial. Memperkuat hubungan dengan orang lain. Produktivitas. Meningkatkan motivasi dan kreativitas. Ekonomi. Mendukung
isu industri perwisata dan rekreasi. Contoh aktivitas waktu senggang. Yang pertama, hobi. Kegiatan yang diminati dan menyenangkan, seperti termasuk berkebun atau mendaki gunung. Yang kedua, olahraga. Aktivitas fisik yang menyehatkan, seperti bersepeda, berenang, atau berjalan-jalan. Yang ketiga, belajar. Kegiatan pengembangan diri, seperti belajar bahasa atau mengikuti kursus keterampilan. Baik, demikian pemaparan materi kami dan ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu waktu senggang merupakan aspek penting dalam kehidupan yang dapat memberikan banyak manfaat individu. Dengan memahami konsep ini dan mengoptimalkan penggunaannya, kita dapat meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan relasi sosial. Demikian pemaparan kami dari materi kami ini dari kelompok 8. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo 21. Ya, baik teman-teman, begitulah kira-kira pemaparan materi kami pada saat ini. Dan kami yakin banyak kelemahan dan kekurangan pada pembuatan video ini bertujuan untuk pemaparan materinya. Dan di dalam hal ini yang proaktif mengerjakan tugas ini hanya 2 orang, ada moderator sebagai Hendrik Bawamenewi dan Lili sebagai pemaparan materi. Dan demikianlah pemaparan materi kami ini. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo.